Baik, jadi materi berikutnya adalah mengenai fungsi trigonometri. Fungsi hiperbolik. Kemudian fungsi inverse atau balikan trigonometri. Dan juga fungsi inverse hiperbolik. Oke. Inverse hiperbolik. Oke. Nah, kalau dilihat dari bagian dari silabus, mungkin bagian ya inverse dan trigonometri dan inversi hiperbolik secara eksplisit tidak termasuk, tapi kita bisa melihat bahwa fungsi inverse ini sebenarnya adalah solusi dari suatu persamaan yang melibatkan masing-masing fungsi trigonometri dan juga fungsi hiperbolik. Oke, jadi masih terkait. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan fungsi trigonometri. Jadi kita mulai pertama pembahasan mengenai fungsi trigonometri. Pertama kita akan melihat dari fungsi trigonometri pada fungsi real terlebih dahulu. Pertama, tentu saja kaitan antara fungsi cos dan fungsi sin dengan fungsi kompleks ini adalah identitas Euler, yakni E pangkat dx. Oke, ini sama dengan cos x ditambah I sin x. Oke, dengan x-nya dalam hal ini adalah bilangan real. Oke. Tentu saja idenya adalah kita ingin menyatakan cos x ini sebagai E pangkat dx, oke, variasi dari E pangkat dx, dan juga sin x sebagai kombinasi linear dari E pangkat dx. Nah, kemudian tentu saja karena identitas ini berlaku untuk setiap bilangan real x, maka saya dapat mengganti bilangan real x dengan bilangan min x. Sehingga saya akan peroleh E pangkat min ix ini akan sama dengan cos min x. Oke, jadi cos min x saya ganti tambah I sin min x. Yang mana ini akan sama dengan, karena cos adalah fungsi genap, cos min x sama dengan cos x. Karena sin adalah fungsi ganjil, maka sin min x sama dengan min sin x. Min sin x. Oke. Nah, jadi kalau saya gabungkan dua persamaan yang terakhir ini, identitas yang terakhir ini, saya akan peroleh dengan cara eliminasi, saya akan peroleh cos x ini akan sama dengan menjumlahkan keduanya, sama dengan E pangkat ix ditambah E pangkat min ix dibagi 2. Dan dengan cara yang serupa, sin x dengan cara mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, kemudian membaginya dengan 2i, saya akan peroleh sin x sama dengan E pangkat ix dikurangi E pangkat min ix per dibagi dengan 2i per 2i. Jadi ini kaitan antara fungsi eksponensial dengan fungsi cos dan fungsi sin yang dengan variabel bilangan real. Nah, pertanyaannya adalah kita ingin mendefinisikan fungsi cos dan sin untuk variabel kompleks. Tentu saja hal yang
lazim dilakukan adalah seperti teknik sebelumnya. Mulai dari definisi pada bilangan real, kita adaptasi definisi dengan mengganti variabel real dengan variabel kompleks. Kemudian kita akan periksa beberapa sifat-sifatnya. Tentu saja yang diinginkan membawa sifat-sifat penting dari fungsi bernilai real. Oke. Kemudian jadi ini kita akan definisikan untuk setiap bilangan kompleks set. Untuk setiap bilangan kompleks set definisikan coset sekarang dengan meniru definisi yang tadi. Saya ganti peubah atau variabel x dengan z, cukup jadi e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2. Dan untuk fungsi sin saya definisikan menjadi sin z sama dengan e pangkat iz dikurangi e pangkat min iz dibagi 2i. Seperti itu. Oke, dengan mendefinisikan fungsi baru ini. Oke. Oke. Sejauh ini bisa ya diikuti ya. Baik. Nah, pertama kita akan coba melihat tentu saja sifat dari kalkulusnya, yakni kita ingin melihat turunan dari fungsi sin dan fungsi cos ini. Okay. Dan juga dari definisi ini Anda perhatikan bahwa turunan dari fungsi sin dan fungsi cos ini tentu saja adalah hasil dari turunan dari fungsi eksponensial. Dalam hal ini e pangkat iz dan e pangkat min iz. Sebagai contoh, misalkan untuk turunan dari fungsi cos z. Oke, kalau kita hitung turunan dari cos z, ini akan sama dengan turunan dari e pangkat iz ditambah e pangkat min iz per 2. Nah, ini akan saya peroleh turunan dari e pangkat iz adalah i dikalikan e pangkat iz. Kemudian di sini min i e pangkat min iz per 2. Oke. Baik. Nah, kemudian saya bisa mengalihkan untuk menuliskan ini dalam fungsi sin, saya dapat mengalihkannya dengan min i misalkan. Kalau saya kalikan dengan min i, saya akan peroleh di sini akan menjadi min i kuadrat e pangkat iz plus i kuadrat e pangkat min iz dibagi 2i, kemudian saya letakkan minus saya di depan. Harusnya dibagi min 2i di sini. Oke. Nah, sehingga saya akan peroleh di sini adalah min i kuadrat adalah 1, jadi e pangkat iz min e pangkat min iz per 2. Nah, dalam hal ini adalah min sin z.
Oke. Jadi turunan dari cos adalah min Z, sin Z. Dengan cara yang sama, Anda bisa periksa bahwa turunan dari sin Z dengan cara yang sama, turunan dari sin Z adalah cos Z. Oke. Baik. Nah, kemudian terkait dengan turunan, definisi lain adalah kita ingin melihat bahwa untuk fungsi real tadi, fungsi sin X adalah fungsi ganjil, dan juga fungsi cos X adalah fungsi genap. Nah, kita ingin, walaupun di sini kita tidak bisa mengatakan sifat simetri seperti halnya pada fungsi real, intinya adalah kita yang melihat definisi dari fungsi genap dan fungsi ganjil pada variabel real, kemudian memperluasnya di bidang kompleks. Artinya, tentu saja artinya adalah memeriksa bahwa sin min Z ini adalah min sin Z, dan cos min Z ini adalah cos Z. Oke. Pertanyaannya seperti itu. Nah, tentu ini tinggal menggunakan definisi. Misalkan saya perlihatkan yang bagian yang pertama, sin min Z adalah E pangkat I kalikan min Z di sini. Kemudian dikurangi E pangkat min I min Z per 2I. Nah, dalam hal ini akan berubah menjadi E pangkat min IZ dikurangi E pangkat IZ per 2I. Tak lain adalah, ini adalah minus dari sin Z. Minus dari sin Z. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan lain sebelum ini? Dan juga dari definisi tadi, definisi fungsi cos dan sin, kita bisa melihat bahwa identitas Euler atau rumus Euler juga berlaku ketika variabel bilangan real X diganti dengan variabel Z. Dan tentu saja itu jelas berlaku karena kita mendefinisikannya mengikuti aturan itu secara formal. Oke. Dan kalau Anda balik sekarang, kalau Anda hitung cos Z ditambah I sin Z, maka hasilnya akan menjadi E pangkat IZ. Dapat langsung dilihat dari rumus ini. Oke. Seperti itu. Dan juga untuk fungsi ini, saya akan tuliskan saja, tentu perlu diperiksa, tapi perhitungan
perhitungannya rutin, hanya memasukkan ke identitas, ke definisi dari fungsi cos dan sin tadi, kemudian Anda periksa, Anda jabarkan dan melihat bahwa kedua ruas identitas itu sama. Contohnya misalkan untuk jumlah sudut misalkan. Jadi untuk Z1 dan Z2 bilangan kompleks ini akan berlaku sin Z1 tambah Z2 ini akan sama dengan sin Z1 cos Z2 ditambah cos Z1 sin Z2. Demikian pula untuk cos Z1 tambah Z2 sama dengan cos Z1 cos Z2 min sin Z1 sin Z2. Oke. Khususnya untuk sudut yang ganda, sin 2Z, ini kan sama dengan 2 sin Z cos Z. Kemudian untuk sudut ganda, untuk cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z dikurangi sin kuadrat Z. Oke. Jadi sama halnya seperti pada fungsi binomial real. Dan yang paling utama, identitas yang seringkali digunakan adalah sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Oke. Saya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat kaitan antara fungsi trigonometri dengan variabel kompleks ini dan juga fungsi hiperbolik dengan variabel real. Jadi kita ingin menuliskan, kita jabarkan, misalkan kita tuliskan Z sama dengan X tambah I kali Y. Kita ingin jabarkan ekspresi sin Z ini. Jadi sin dalam kurung X tambah I kali Y di sini. Nah, ada dua cara, tentu Anda bisa langsung gunakan definisi atau gunakan tadi identitas untuk jumlah sudut. Untuk jumlah sudut dengan melihat X ini sebagai Z1, Y sebagai Z2. Oke. Jadi apabila saya langsung gunakan identitas jumlah sudut tadi, maka jadi saya menggunakan bagian ini, maka saya akan peroleh ini akan sama dengan, karena panjang saya tulis di sini, sin X cos Y ditambah cos ditambah sin Y cos X. Oke. Coba periksa cos X tambah sin Y. Oke. Dan tentu saja cos dan sin ini tetap. Nah, saya ingin memeriksa apa arti dari cos Y ini dan sin Y ini. Oke. Nah, tentu saya bisa gunakan langsung saja definisi cos Y adalah E pangkat I kali Y. Oke. Ditambah E pangkat min I kali Y bagi 2. Sehingga saya akan peroleh ini E pangkat min Y yang pertama ditambah E pangkat Y bagi 2. Nah, ingat kembali bahwa ini adalah definisi dari fungsi sin fungsi cos hiperbolik. Fungsi cos hiperbolik dari Y. Kemudian sin I kali Y kita juga hitung langsung dengan definisi.
sin I Y ini akan sama dengan definisi E pangkat I Y min E pangkat min I kali Y di sini dibagi 2I. Oke. Nah, yang pertama kita akan peroleh E pangkat min Y. Dan yang kedua adalah min E pangkat Y. Tapi sekarang kita bagi dengan 2I. Nah, ingat kembali bahwa 1 dibagi I adalah min I. Saya bisa tuliskan. Ini akan menjadi min I E pangkat min Y min E pangkat Y per 2. Atau minusnya bisa saya kalikan, sehingga saya peroleh I kali E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Sedangkan bagian yang terakhir ini adalah I kalikan sin hiperbolik dari Y. Sin hiperbolik Y. Baik, nah kemudian jadi kita sudah tahu bahwa tadi apa yang bisa diperoleh adalah cos I adalah cos hiperbolik Y. Kemudian sin I adalah I kali sin hiperbolik Y. Jadi dengan menggunakan hasil ini, kita akan peroleh sin Z dengan Z sama dengan X tambah I kali Y adalah yang pertama sin X cos hiperbolik Y ditambah yang kedua adalah I kalikan cos X sin hiperbolik Y. Oke. Jadi kita bisa menuliskan sekarang dalam bagian real dan bagian imaginernya dalam fungsi dua peubah X dan Y. Oke. Dengan cara yang sama, dengan menggunakan identitas untuk penjumlahan untuk cos, kita juga dapat peroleh untuk Z sama dengan X tambah I kali Y, kita juga peroleh cos Z ini akan sama dengan cos X cos hiperbolik Y min I sin X hilang semua sin X sin hiperbolik Y. Oke. Baik. Nah, kemudian jika saya bisa tuliskan dalam fungsi bagian real dan bagian imajiner berupa fungsi dua peubah ini, tentu sifat fungsi ini khususnya mengenai turunan bisa diselidiki. Salah satunya dengan melihat bersamaan Cauchy Riemann-nya yang berlaku seperti apa. Oke. Dan sebaliknya, jika saya punya fungsi dua peubah seperti ini, saya bisa kemudian saya tuliskan menjadi bagian real dan kombinasi bagian imajinernya, saya bisa ubah ke fungsi kompleks coset seperti itu. Ya. Baik, nah dua identitas ini khususnya kita akan menggunakannya untuk menghitung modulus dari sin Z dan cos Z, atau persisnya modulus kuadratnya. Modulus kuadratnya dari sin Z dan cos Z untuk menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang tidak terbatas pada bidang kompleks. Sedangkan fungsi dengan sin dan cos dengan variabel real adalah fungsi yang terbatas. Oke. Baik, jadi pertama kita hitung misalkan modulus dari sin Z di sini. Kuadrat
Nah, dari identitas yang terakhir kita akan peroleh sin X cos hiperbolik Y dikuadratkan ditambah cos X sin hiperbolik Y kuadrat. Oke. Nah, tujuannya apa? Oke. Nah, nanti kita akan lihat bahwa tentu saja fungsi sin dan cos dengan variabel real adalah fungsi yang terbatas, namun fungsi hiperbolik ini adalah fungsi yang tidak terbatas di sini. Oke. Nah, jadi kita akan peroleh di sini sin kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y ditambah cos kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Nah, tapi sekarang cos kuadrat X itu saya akan ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Sin hiperbolik kuadrat Y. Sehingga saya akan peroleh di sini sin kuadrat X. Saya kumpulkan. Kemudian di sini adalah cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi bagian sin hiperbolik kuadrat Y. Ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Kemudian saya tahu bahwa cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y nilainya akan sama dengan 1. Jadi kita gunakan identitas fungsi hiperbolik. Jadi saya akan peroleh di akhir adalah ini akan menjadi karena nilainya 1 sin kuadrat X tambah sin hiperbolik kuadrat Y. Sin hiperbolik kuadrat Y. Oke. Nah, jadi dengan cara serupa juga kita bisa peroleh identitas yang sama, identitas yang serupa dengan modulus dari modulus kuadrat dari cos Z. Okay. Hanya ganti sin kuadrat X dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang melihatnya seperti apa? Jadi, oke, saya tuliskan ulang di sini. Sin Z modulus dari sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X tambah sin hiperbolik kuadrat Y. Okay. Nah, oke. Di sini tentu saja untuk X berapapun nilainya, sin kuadrat X ini berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi yang membuat modulus ini besar adalah pengaruh dari sin Y seperti ini. Nah, ingat kembali sin hiperbolik Y tadi apa definisinya? E pangkat Y min E pangkat min Y dibagi 2. Artinya apa? Ketika kita ambil Y menuju tahingga limitnya, ini akan nilainya tahingga. Nilainya akan tahingga. Jadi kuadratnya tentu saja kuadrat dari limit dari kuadratnya juga menuju tahingga. Dan di lain pihak ketika kita ambil limit Y menuju min tahingga, maka ini akan menuju min tahingga. Dan kuadratnya akan menuju tahingga. Limit dari kuadratnya akan menuju tahingga. Nah, artinya oke, jadi karena limit Y menuju tahingga dari sin hiperbolik kuadrat Y. Oh, ini saya tambahkan plus minus tahingga, ini nilai tahingga, maka modulus dari sin Z ini tidak terbatas. Sin Z kuadrat tidak terbatas. Nah, dengan perhitungan serupa, kita juga tahu bahwa modulus dari cos Z ini juga tidak terbatas. Oke. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan dari fungsi
real dan fungsi kompleks ini. Oke. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita peroleh, informasi lain dari identitas yang terakhir ini adalah ketika kita ingin mencari pembuat nol dari fungsi sin z maupun cos z. Pembuat nol dari sin z maupun cos z. Nah, ingat kembali, apa yang dimaksud dengan pembuat nol dari suatu fungsi adalah misalkan Anda diberikan fungsi fz, pembuat nol dari f adalah misalkan bilangan z0 adalah solusi dari persamaan fz0 sama dengan 0. Oke, jadi yang membuat nilai fungsinya bernilai 0. Oke. Baik, nah jadi pertanyaan kita adalah untuk fungsi kompleks sin z, ini sama dengan 0 saat kapan saja. Nah, tentu saja kalau saya ganti variabel sin dengan variabel z dengan variabel real x, maka nilai sin x itu sama dengan 0 ketika x adalah kelipatan bilangan bulat dari pi. Ya. Pi, 2pi, min pi, min 2pi, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kita meninjau fungsi sin z sama dengan 0 ini, solusinya apa? Solusinya apa? Pertanyaan seperti itu. Baik, nah jadi dari ekspresi tadi, kalau misalkan sin z sama dengan 0, sedangkan kita tahu dari identitas ini, bahwa kuadrat dari modulus sin z sama dengan sin kuadrat x tambah sin hiperbolik kuadrat y, seperti itu. Nah, jadi artinya kita akan peroleh sin kuadrat x ditambah sin hiperbolik kuadrat y, ini sama dengan 0. Oke. Nah, kalau saya punya dua kuadrat seperti ini, jadi dua bilangan yang kuadratkan seperti ini, tentu saja dan jumlahnya sama dengan 0, tentu saja masing-masingnya akan bernilai 0. Jadi artinya sin kuadrat x sama dengan 0 dan sin hiperbolik kuadrat y juga bernilai 0. Artinya sin x sama dengan 0 dan sin hiperbolik y ini nilainya sama dengan 0. Dari sin x sama dengan 0 kita tahu bahwa x sama dengan n kali pi, di mana n-nya adalah bilangan bulat. Kemudian sin hiperbolik y sama dengan 0, kita harus lihat bagaimana apa solusinya. Nah, tentu saja Anda bisa tuliskan sin hiperbolik y itu sama dengan e pangkat y min e pangkat min y bagi 2 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita akan peroleh setelah disederhanakan e pangkat 2y, jadi e pangkat y sama dengan e pangkat min y, kemudian dikalikan e pangkat y, sehingga kita peroleh e pangkat 2y sama dengan 1. Nah, ingat kembali bahwa fungsi e pangkat sesuatu nilainya sama dengan 1 terjadi ketika sesuatu itu bernilai 0. Jadi 2y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi artinya solusi dari sin z sama dengan 0 itu adalah solusi sin z sama dengan 0 adalah z sama dengan x tambah y kali y, di mana x-nya adalah n kali pi, kemudian y-nya selalu bernilai 0. Jadi ini adalah z sama dengan n kali pi. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa kalau saya gambarkan pada bidang kompleks, seperti ini, bagian real dan imajiner dari z. Jadi nilai sin z ini bernilai 0 hanya di ini saja sepanjang garis real z sama dengan 0. Garis imaginary z sama dengan 0. Jadi di sini pi, 2pi, 3pi,
dan 4pi dan seterusnya. Pun di sini min pi, di sini tentu 0, min 2pi, min 3pi, min 4pi. Oke. Seterusnya. Oke. Jadi walaupun ini fungsi kompleks, tapi pembuat nolnya hanya berada pada sumbu real saja. Oke. Oke. Nah, dengan cara serupa Anda bisa cari bahwa untuk fungsi cos z sama dengan 0, cos z sama dengan 0, juga serupa kondisinya, namun di titik yang berbeda ketika bernilai 0. Jadi singkatnya kalau saya tuliskan, cos z sama dengan 0, ini solusinya adalah jika dan jika z sama dengan pi per 2 ditambah np, di mana n-nya adalah bilangan bulat. N-nya adalah bilangan. Oke, jadi misalkan untuk n sama dengan 0, peroleh z sama dengan pi per 2, n sama dengan 1, z sama dengan 3pi per 2, dan seterusnya. Oke, jadi sama mirip seperti halnya pembuat 0 dari fungsi sin z pada bidang kompleks, yakni pada sumbu real saja, atau pada garis imaginary z sama dengan 0 saja. Ya. Nah, kemudian kita sudah membahas fungsi trigonometri, yakni sin dan cos. Nah, fungsi trigonometri yang lain, yakni tangen, kemudian kotangen, sekan, dan kosekan, didefinisikan dengan cara atau hubungan yang serupa ketika kita membahas fungsi trigonometri pada bilangan real, yakni fungsi tangen z itu kita definisikan sebagai sin z dibagi cos z, kemudian kotangen z ini adalah cos z dibagi sin z, dan secant z sama dengan 1 per cos z, dan juga cosecant z sama dengan 1 per sin z. Dan tentu saja definisi ini melihat ini juga kapan operasi ini berlaku. Contoh, misalkan definisi tangen z ini tentu saja berlaku tidak untuk semua z. Karena mungkin saja cos z itu akan bernilai 0. Sehingga fungsi itu tidak bisa terdefinisi. Dan cos z bernilai 0 ketika z sama dengan pi per 2 tambah np. Jadi fungsi tangen z tidak terdefinisi pada titik-titik di mana cos z sama dengan 0. Demikian pula kotangen z tidak terdefinisi ketika sin z sama dengan 0. Demikian pula cos z, secant z ketika cos z tidak 0, dan cosecant z ketika sin z tidak 0. Dan dengan menggunakan aturan hasil kali ataupun aturan pembagian untuk turunan, kita bisa memeriksa bahwa turunan dari tangen z adalah secant kuadrat z, sama seperti sebelumnya. Dan demikian pula turunan dari kotangen, secant, dan kosekant sama dengan turunan pada fungsi bernilai real. Seperti itu. Baik. Sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang fungsi trigonometri, pembahasan fungsi trigonometri? Atau komentar?
Sudah bisa dimengerti? Bisa ya? Jauh ini bisa ya? Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai fungsi hiperbolik. Jadi tentu saja idenya sama seperti halnya uh, fungsi hiperbolik pada variabel real. Jadi cukup kita ganti variabel real x dengan variabel kompleks z. Dan seperti halnya tadi, fungsi trigonometri kita cek atau kita periksa beberapa sifat-sifat yang dipertahankan. Oke. Idenya seperti itu. Jadi dalam melakukan perluasan, tuliskan dalam fungsi itu. Jadi tinggal ganti variabel real x dengan variabel kompleks z, kemudian cek perluasannya. Oke. Baik. Fungsi hiperbolik. Oke. Nah, jadi fungsi hiperbolik z, ya ini sin hiperbolik z, ini adalah e pangkat z min e pangkat min z per 2, dan juga cos hiperbolik z sama dengan definisikan sebagai e pangkat z ditambah e pangkat min z per 2. Oke. Oke. Nah, oke, tentu saja kita bisa melihat dari definisi, dan juga definisi dari fungsi sin dan fungsi cos, bahwa kaitan antara fungsi hiperbolik dengan fungsi sin dari cos ini, Anda perhatikan di pangkatnya adalah ada faktor i ya, faktor i z misalkan min iz seperti itu. Oke, nah dalam hal ini kalau Anda hitung langsung, sebentar saya simpan catatan, disimpan. Kemudian saya hapus sini. Dari definisi saya bisa memeriksa bahwa min i dikalikan sin hiperbolik iz ini akan sama dengan sin z. Oke, tentu yang mudah adalah dengan menjabarkan bentuk pada ruas kiri. Jadi saya tuliskan min i kali sin hiperbolik iz ini akan sama dengan min i dikalikan e pangkat i z min e pangkat min iz dibagi 2i. Oke. Kali i itu ya. Benar tidak? Coba Anda periksa dulu benar tidak identitasnya. Kalau saya gantikan dengan min i
Saya akan mulai ini min E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2 ya. Sepertinya tidak sesuai ya. Coba tolong sambil kita konfirmasi. Coba Handi, nama sesuai tidak? Mungkin Pak mungkin I kali sin hiperbolik IZ aja sih Pak. Iya, jadi Sama dengan minusnya ini tidak masuk ya. iya Pak. Iya. Jadi tolong Anda periksa bahwa oke di buku mungkin ada kesalahan ya. Kalau kalau hanya dikalikan I ini saja malah cocok kan? Iya Pak. Nah, ini malah ini sama dengan sin Z. Oke, tolong nanti diberi catatan di situ. Bisa ya? Oke. Oke, tolong itu nanti diberikan catatan. Nah, kalau untuk cos hiperbolik dan juga tadi ini sudah muncul sebenarnya terkait dengan di variabel real tadi. Cos hiperbolik IZ langsung saja masukkan ke definisi, ganti Z dengan IZ. Nah, ini bagi 2. Nah, ini persis definisi dari definisi dari coset. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan hal ini. Salah satunya misalkan seperti ini. Kita sudah punya identitas trigonometri untuk fungsi cos dan sin. Kita ingin memeriksa identitas dari fungsi hiperbolik. Misalkan salah satunya menghitung cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z. Nah, harapannya sesuai jika Z-nya adalah bilangan real, maka harapannya ini nilainya akan sama dengan 1. Tentu saya bisa gunakan identitas fungsi trigonometri dan hubungan yang terakhir ini, yakni apa? Oh, atau sebaliknya ya. Jadi ganti peranan cos dengan ganti peranan IZ dengan Z, mungkin di arah sebaliknya, yakni bagaimana? Jadi Anda ganti Z dengan Mohon min maaf, IZ kan? Ya, silakan. yang I sin H I Z itu benar deh Pak kayaknya Coba, kenapa? di buku. Kan Coba. soalnya ini suara saya putus-putus nggak ya Pak? Maaf. Tidak, masih terdengar, Pak. silakan. Ya. Soalnya min I kali sin H I Z itu kan min I dikali E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Nah, itu kan jadi min kali E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2. Min 1 itu kan 1 per I, Pak. Jadi dia sama dengan sin Z. Oh, oke. Oh, oke. Jadi saya mengerti maksudnya. Jadi di sini kalau di ini saja yang mudah. Min I. Nah, ini tetap aja saja kan intinya. Iya. Jadi Tetap benar yang saja. di buku. Terus kemudian kalau saya ganti ini di sini kan sebentar, di sini maksudnya ini belum kan? Ini gini. Iya. Iya. Oke. Jadi min 1. Kemudian Kan. jadi min satunya ini kan? Berarti kalau min Di 1 sini kan kan? 1 per I. Gini maksudnya. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Dan juga sebaliknya, seperti halnya tadi kalau Anda ganti variabel Z dengan IZ misalkan, Anda bisa nyatakan sin IZ itu berapa kalinya sin hiperbolik Z dan seterusnya. Bisa ya. Harapannya adalah bisa langsung dari sifat-sifat identitas fungsi trigonometri bisa memeriksa identitas untuk fungsi hiperbolik. Jadi dari hubungan ini dan juga sebaliknya kalau Anda ganti Z dengan IZ dengan fungsi hiperbolik bisa diperoleh hasilnya. Oke. Bisa ya? Oke.
Nah, tapi apa kira-kira perbedaannya dengan fungsi trigonometri tadi? Kalau tentu identitas yang dicari selalu sama, tapi misalkan ketika saya melihat fungsi hiperbolik, oke, fungsi hiperbolik untuk variabel real, dalam hal ini fungsi tersebut sudah tidak terbatas ya, benar tidak? Jadi kalau saya tinjau misalkan kosi hiperbolik x, misalkan e pangkat x tambah e pangkat min x per 2, dan sin hiperbolik x sebagai e pangkat x dikurangi e pangkat min x per 2, ini sudah tidak terbatas ya untuk setiap x-n. Nah, dengan menghitung modulus sin hiperbolik z dan cos hiperbolik z, seperti halnya tadi, ya, caranya, ya kontras dengan fungsi trigonometri tadi, kita tidak memperoleh suatu perbedaan antara modulus dari cos hiperbolik z dan sin hiperbolik z, bahwa memang duanya adalah fungsi yang tidak terbatas dalam hal ini. Ya. Seperti itu. Paham yang terakhir saya berikan komentar di sini? Paham? Komentar terakhir yang saya berikan? Maksudnya? Bisa ya? Baik, tentu saja untuk fungsi-fungsi hiperbolik yang lain, tangan hiperbolik, kemudian kotangan hiperbolik, sekan hiperbolik, dan kosekan hiperbolik juga didefinisikan serupa, seperti halnya hubungan antara fungsi-fungsi tersebut pada variabel real. Dan analoginya sama seperti fungsi trigonometri tadi, memperluasnya. Seperti itu. Kemudian Anda juga bisa cari pembuat nol dari cos z sama 0, z-nya jika z-nya apa, dan juga sin z cos hiperbolik z, sin hiperbolik z sama dengan 0, z-nya sama dengan apa saja. Anda bisa kaitkan dengan identitas trigonometri yang melibatkan cos hiperbolik dan cos tadi, atau juga bisa langsung dari definisi cari z-nya sama dengan apa. Nah, sebagai informasi, selain mengetahui batasan untuk definisi fungsi tangan hiperbolik, kotangan hiperbolik, kosekan dan sekan hiperbolik, pembuat nol dari fungsi hiperbolik ini, dan juga tadi pembuat nol dari cos z itu adalah hal yang penting nantinya ketika kita mempelajari integral fungsi kompleks. Jadi informasi mengenai lokasi di mana akar atau lokasi pembuat nol itu nantinya akan banyak digunakan ketika kita menghitung integral fungsi kompleks. Dalam hal ini integral pada fungsi kompleks itu adalah integral yang kalau Anda pernah pelajari di KPB sebagai integral garis pada lintasan. Nah, seringkali informasi pembuat nol ini dilingkupi oleh lintasan tadi atau tidak, atau dilewati lintasan tadi atau tidak, adalah hal yang penting ketika kita mendefinisikan integral fungsi kompleks dan juga ketika kita menghitungnya, salah satunya seperti itu. Oke. Baik. Nah, yang terakhir kita akan bahas secara sekilas fungsi inverse trigonometri dan fungsi inverse hiperbolik. Mungkin salah satu saja, dan sisanya nanti terkait ya, serupa, bisa dicari secara serupa. Oke. Nah, kita tuliskan misalkan fungsi inverse trigonometri
misalkan inverse sin ini sebagai jadi kita tuliskan W sama dengan sin inverse Z, Z-nya ini. Jadi Z-nya ini adalah solusi dari persamaan Z sama dengan sin dari W. Okay. Jadi ketika Z sama dengan sin W. Nah, tentu idenya adalah menuliskan, oke. Jadi dalam hal ini kita akan tuliskan W-nya ini sebagai fungsi dari Z. Oke. Oke, W-nya dalam bentuk Z supaya bisa dihitung. Nah, dugaannya adalah ketika Anda melihat fungsi sin didefinisikan sebagai fungsi eksponensial natural dalam arti kombinasinya, fungsi inverse ini dugaannya didefinisikan dalam apa? Kalau melihat sekilas. Didefinisikan dalam fungsi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Dalam fungsi? Bisa didefinisikan dalam fungsi apa? Oke, saya ulang. Kalau misalkan fungsi sin atau fungsi cos, fungsi trigonometri dituliskan dalam fungsi eksponensial natural. Nah, kalau inverse-nya dituliskan dalam apa? Dugaan Anda tanpa menghitung. Logaritma. Ya, dalam logaritma. Jadi dalam logaritma ya. Baik. Nah, jadi sekarang kita akan coba selesaikan W ini dalam Z. Nah, Z sama dengan sin W kita tuliskan sebagai Z sama dengan sin W tadi adalah E pangkat I kali W ditambah dikurangi E pangkat min I W dibagi 2I. Atau saya tuliskan ini sebagai sama dengan 2IZ. Oke. Kemudian saya kalikan kedua, saya pindahkan 2I ke ruas kiri. Kemudian saya kalikan dengan E pangkat I kali W. Saya akan peroleh E pangkat I kali W dikuadratkan sama dengan dikurangi 2I Z kalikan E pangkat IW. Dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh suatu persamaan kuadrat dalam variabel E pangkat IW. Oke. Jadi kita cari E pangkat IW sebagai solusi dari persamaan kuadrat terakhir. Kemudian W kita tuliskan dalam fungsi logaritma dari solusi tadi. Solusi persamaan kuadrat ini. Nah, tentu saja dengan menggunakan rumus kuadrat atau melengkapkan dengan kuadrat sempurna, apa E pangkat IW ini? Jadi E pangkat IW sama dengan 2I kali Z, oke. Plus atau minus, ambil plus, akar koefisien ini jadi akar dari min 2I Z kuadratkan tambah 4. Oke. Kemudian saya bagi dengan 2 semuanya. Kemudian saya ketika saya sederhanakan di sini saya bagi dengan 2, saya akan peroleh ini IZ ditambah min 2IZ dikuadratkan adalah min 4Z kuadrat. Sehingga saya akan peroleh akar 4 sama dengan 2. Saya faktorkan, saya akan peroleh ini sebagai 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Oke. Itu nilai dari E pangkat IW. Yang kita cari adalah W itu sendiri. Kita cari adalah W itu sendiri. Jadi itu merupakan I kali W adalah nilai logaritma dari bentuk ini yang terakhir. IZ tambah 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Kemudian W saya bagi dengan I. 1 dibagi dengan I adalah min I. Jadi min I log IZ tambah 1 min Z kuadrat
pangkat setengah. Nah, di sini W tadi adalah sama dengan sin inverse Z. Jadi sin inverse Z sama dengan min I log IZ tambah 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Ya. Bisa ya? Nah, tentu saja jadi artinya ketika menghitung fungsi inverse dari sin atau secara umum nanti cos inverse juga, masalahnya dapat disederhanakan menjadi perhitungan nilai logaritma suatu bilangan. Ya. Dan tentu saja kita sudah membahas secara detail fungsi logaritma tadi. Ya. Sehingga kita peroleh hasilnya ya. Bisa ya, coba untuk perhitungan berapa di buku Anda cari hasilnya. Ya. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Itu kenapa ya Pak, yang E pangkat IW itu nggak dicari 2, yang nggak plus, kenapa cuma plusnya ya? Tentu ketika Anda mencari minusnya nanti di sini kalau dihitung minusnya apa? Toh nanti juga terkait dengan ini kan, fungsi logaritma yang bernilai banyak kan. Nanti untuk diambil nilai plusnya nanti akan ada yang berkaitan dengan min untuk n yang lain. Paham maksudnya? Untuk argumen yang lain. Seperti itu. Jadi nanti seperti halnya ini analoginya ketika Anda mencari itu ya, akar dari suatu persamaan, kan boleh semua bilangan bulat. Tapi cukup diambil yang sampai dengan n-1 saja, misalkan dari 0 sampai n-1. Karena nanti akar dari 1 min z kuadrat ini memang nilainya ada 2. Paham maksudnya? Jadi maksud dari pangkat setengah ini memang nilainya ada 2. Seperti itu pertanyaannya? Iya Pak. Jadi akar bilangan kompleks pangkat setengah itu nilainya misalkan khususnya kalau 1 min z kuadratnya real, jadi misalkan 1 min z kuadratnya 3 misalkan. 1 min z kuadrat sama dengan 3 pangkat setengah itu nilainya ada 2. Akar 3 dan min akar 3. Seperti itu. Bisa ya. Jadi ya memang ini agak tidak sesuai yang ketika kita bekerja dengan bilangan real ya. Ya karena objek kita perluas dan operasinya diperluas, khususnya ketika kita menyederhanakan untuk perhitungan pada fungsi real ya harus menyesuaikan konteksnya seperti apa. Namun dalam hal ini kenapa minusnya tidak diambil karena 1 min z kuadrat pangkat setengah ini memang sudah ada 2 nilainya, yakni yang plus dan yang minus. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Kemudian fungsi cos sin hiperbolik juga ini ya, Anda cari dengan cara serupa. Idenya adalah ya cukup mengganti. Jadi oke, saya tuliskan di sini keterangan singkat. Ketika Anda tulis W sama dengan sin hiperbolik inverse Z, jadi artinya Z sama dengan sin hiperbolik W. Nah, Anda tuliskan definisi sin hiperbolik W, E pangkat W min E pangkat min W. Per 2 ini ya. Kemudian Anda cari solusi persamaan kuadratnya. Oke, dalam W, dan nanti dalam log di situ. Seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, oke, stop.